Tema firman Tuhan pada hari ini adalah belajar percaya. Ternyata untuk menjadi percaya pun seseorang harus belajar. Ya. Belajar adalah satu proses yang harus dilalui oleh seseorang agar dia memiliki kemampuan, agar dia memiliki pengetahuan yang bertambah daripada sebelum dia belajar. Sementara percaya itu adalah merupakan satu keyakinan untuk sesuatu yang itu jadi harapan boleh dinyatakan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Di dalam teks firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, ini cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Dalam teks ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sepertinya, saudara, atau seakan-akan itu membiarkan Lazarus mati. Hari, terus dia ke Betania selama 2 hari, jadi totalnya berapa? 4 hari. Jadi dia sudah tahu Lazarus mati, tapi dia malah pergi ke Betania. Dan bahkan sebelumnya Marta dan Maria yang adalah adik-adik daripada Lazarus itu sudah menginformasikan bahwa Lazarus ini sedang sakit, dan sakit yang sedang diderita oleh Lazarus ini adalah penyakit yang dipastikan akan merenggut nyawanya. Dengan kata lain, penyakit kronik lah. Tetapi kita lihat, saudara, di dalam peristiwa ini yang mungkin menurut Marta dan Maria sepertinya Yesus itu mengabaikan mereka. Padahal mereka, keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang mungkin sudah banyak berkorban buat Tuhan. Tetapi ketika diinformasikan sesuatu yang bersifat urgent sepertinya, Tuhan mengabaikan mereka. Kalau kita lihat, saudara, Yesus datang justru setelah Lazarus mati 4 hari. Ya. Dan apa yang terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan saudara, kalau saja Yesus datang mungkin pada saat Lazarus sedang mengalami sakit penyakit, dan pada waktu itu kita yakin, saudara, kuasa Tuhan dahsyat, maka Lazarus disembuhkan dari sakit penyakit. Dan kemuliaan yang dinyatakan, kemuliaan yang diperlihatkan itu adalah kemuliaan daripada kesembuhan orang yang sakit. Tetapi Yesus datang di saat justru Lazarus sudah mati. Sehingga kemuliaan yang dinyatakan adalah kemuliaan kebangkitan orang yang mati menjadi hidup kembali. Jadi kemuliaannya lebih besar. Dan di sini Yesus mengajari Marta dan Maria. Kadang-kala, atau bahkan mungkin seringkali, saudara, kita pernah juga mengalami situasi yang seperti ini. Ya. Sepertinya kesannya Tuhan itu terlambat, atau Tuhan itu
menunda-nunda memberi pertolongan kepada kita. Namun saya mau kasih tahu saudara, pada siang hari ini Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk memberi pertolongan kepada kita. Tetapi Dia mau mengajari kita tentang sesuatu dan berbagai hal. Bahkan saudara, di hadapan Tuhan seringkali keterlambatan itu menjadi sesuatu yang penting untuk satu maksud, agar kita belajar untuk menjadi percaya. Amin. Amin. Kalau semuanya serba instan, kita nggak akan pernah belajar untuk jadi orang yang percaya. Jadi jalanilah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengubah segala sesuatu, tetapi Dia mau kita belajar untuk percaya. Amin. 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 Saudara, kita akan membahas atau mengupas firman Tuhan ini tentang belajar menjadi percaya. Tujuan daripada seseorang belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman. Kita boleh belajar seperti perempuan dari Siro-Fenisia, itu ada di Markus 7 ayat 25. Bagaimana perempuan ini dia dihina, dianggap sepele, tetapi dia tetap percaya kepada Yesus. Suatu ketika ada seorang ibu yang anaknya sakit, saudara. Sakitnya udah parah, ya. Sakitnya disebabkan oleh roh jahat yang mengikat. Kadang-kadang dia mau banting-banting dirinya sendiri seperti itu. Jadi dia datang dengan membawa bebannya kepada Yesus. Apakah Yesus langsung memberikan pertolongan itu? Enggak, saudara. Yesus mengajari perempuan ini tentang sesuatu, ya. Jadi pada saat perempuan itu memohon pertolongan kepada Yesus supaya anaknya dibebaskan daripada roh jahat, apa yang Yesus lakukan di sini, saudara? Yesus bahkan mengatakan, tidak layak seekor anjing makan roti di atas meja Tuhan. Roti di atas meja Tuhan itu hanya untuk anak-anak. Tapi perempuan ini, saudara, tidak jadi patah semangat, tidak menjadi loyo. Bahkan dia bilang, betul itu Tuhan. Tapi bukankah seekor anjing makan remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya? Apa yang kemudian Yesus katakan? Besar imanmu. Maka imannya itu yang menyelamatkan anak. Imannya yang menyelamatkan dirinya dan anak. Bayangin, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dia direndahkan, lebih rendah daripada anjing, saudara. Ini bukan maksudnya atau tujuan Yesus ingin membuli atau merendahkan perempuan ini, tapi Yesus mau mengajari perempuan ini untuk dia tidak patah semangat, untuk dia tidak putus asa dalam perjuangannya. Pertanyaannya, apakah Yesus sengaja berlambat-lambat dalam menunggu atau mengatakan hal yang pedas agar ibu ini jadi orang yang berputus asa? Bukan, saudara. Tetapi Yesus ingin agar perempuan itu
belajar untuk percaya. Amin. Amin. Mungkin hari-hari ini kita ngalamin hal yang seperti ini. Ya baik kan, tidak diperhitungkan. Ya. Tapi ingat, Yesus selalu menganggap engkau yang terbaik. Amin. 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 Oleh sebab itu hargai diri dengan cara apa? Dengan cara belajar. Sekalipun kau direndahkan, sekalipun engkau dianggap sepele, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu kepada. Amin. Kalau peristiwa ini diizinkan terjadi, tujuannya saudara, supaya kita belajar untuk menjadi percaya. Amin. Bukan karena peristiwa engkau dipuji orang, bukan karena peristiwa engkau dibawa kepada satu suasana kegembiraan saudara, tetapi di dalam suasana atau situasi engkau direndah dan engkau tetap percaya karena engkau sudah belajar kepada guru yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, kita boleh belajar juga dari siapa? Dari Petrus. Ini peristiwa terjadi di Danau Galilea. Kalau orang di sana sebut itu Sea of Galilee, jadi laut. Memang kalau kita lihat saudara, dari ujung daratan di sini ke seberang sana itu nggak kelihatan saudara. Ya sampai daratan di seberang itu nggak kelihatan. Ya betul-betul ini danau sangat luas sekali. Mungkin rasanya lebih luas dari Danau Toba, walaupun saya belum pernah meriset untuk ini, tapi mungkin di depan saya akan belajar untuk cari tahu. Tapi betul-betul luas sekali. Dan dulu saya berpikir yang namanya danau nggak mungkin ada badai. Ya, beberapa kali perjalanan nggak pernah ada badai. Tapi suatu ketika diizinkan Tuhan, pada waktu kami sampai ke tengah-tengah saudara, terjadi badai. Memang seperti di laut saudara. Gelombangnya itu tinggi, bisa sampai 1 meter, 2 meter gitu ya. Dan yang ada di kapal itu bisa mabuk karena terombang ambing. Ini peristiwa tentang para murid yang sedang berada di dalam perahu. Dan pada waktu itu angin ribut bertiup. Tuh, Yesus belum ada di dalam kapal, saudara. Suatu ketika, ya, ketika angin ribut itu sedang menerpa mereka, saudara, Yesus mendatangi mereka, para murid yang ada di perahu. Ya. Sementara orang bilang, siapa itu hantu kan? Gitu. Ya. Tapi Petrus mengenali gurunya. Lalu dia menyambut Yesus dengan berjalan di atas air. Di dalam ayat 30 sampai 31 dari Matius 14 saudara. Ini sayang ya, Petrus yang mulai ketakutan lalu mulai tenggelam dan berseru, Tuhan tolong aku. Yesus bisa saja segera meredakan angin ribut, tetapi justru dia membiarkan angin ribut itu ada, dengan tujuan agar Petrus sekali lagi belajar untuk percaya. Apakah Yesus nggak bisa tuh hardik badai supaya segera jadi tenang? Bisa. Tapi Petrus sedang mengajari para murid, dalam hal ini Petrus yang reaksinya lebih cepat. Ya. Bagaimana hukum alam sempat dilampaui oleh Petrus. Kalau berjalan di atas air, apalagi air itu adalah air yang dalam, konon katanya kalau saya tanya itu bisa sampai 40-50 meter dalamnya. Ya.
itu mestinya tenggelam. Tapi Petrus dia bisa berjalan mendatangi Yesus. Ketika dia fokus kepada Yesus, dia dapat mengalahkan hukum Allah. Amin. Situasi yang sulit, keadaan yang berat, saudara, kalau kita fokus kepada Yesus, maka keadaan itu gak akan pernah memberi dampak kepada kita. Situasi dunia boleh saja kacau, saudara. Dari sektor keamanan, dari sektor keuangan, terjadi gejolak sosial. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, itu akan lewat, saudara. Kita akan mengalahkan hukum Allah. Kita akan mengatasi, melampaui situasi dan keadaan. Amin. Dan kita jadi pemenang. Amin. Amin. Jadi pada waktu kita berdoa, mungkin doa kita belum dijawab. Terus kita mulai berpikir, kok doa saya tidak dijawab-jawab ya? Atau kita menganggap Tuhan berlambat-lambat untuk menjawab doa kita. Saudara, jangan goyah iman. Tetap teguh dalam iman. Dia pasti memberi pertolongan. Hanya Dia mau kita belajar untuk menjadi percaya. Petrus ketika dia fokus kepada Yesus, dia tidak tenggelam, saudara. Tapi di saat fokusnya mulai buyar, mulai di mana dia memperhatikan badai, mulai dia ngelihat ke bawah itu ada danau yang dalam, saudara, maka dia mulai goyah dan tenggelam. Saya percaya buat Anda yang beribadah di tempat ini, mesti cari Tuhan, bukan cari fasilitas. Karena nggak ada fasilitas yang bagus. Pasti kalau Anda datang ke sini, Anda cari Tuhan, bukan cari fasilitas. Amin. 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 Bukan cari relasi untuk dagang, bisnis atau usaha, bukan. Tapi cari Tuhan. Amin. 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 Maka Tuhan mengajari kita untuk fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Tapi betul-betul lihat Yesus. Lihat Bapa Yahweh. Amin. Amin. Jadi pada waktu engkau fokus kebesaran, kehebatan, kedahsyatan, keluarbiasaan Tuhan dinyatakan dalam bentuk mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Amin. Sehingga yang tidak mungkin menjadi pasti di dalam Tuhan. Nah, ini yang ketiga, saudara. Contoh, kenapa kita harus belajar untuk menjadi percaya. Ini Filipus dan Andreas, Yohanes 6 ayat 2-7. Di suatu ketika orang banyak itu berbondong-bondong karena mereka melihat mujizat kesembuhan yang dikerjakan, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi nggak semua orang sebenarnya yang datang ke gereja itu tujuannya untuk cari Tuhan. Banyak yang datang ke gereja tujuannya untuk minta mujizat, minta keajaiban. Saudara, yang kita harus lakukan adalah kita cari sumbernya. Kalau kita ketemu sumbernya, maka mujizat dan keajaiban itu dengan sendirinya akan terjadi. Tapi kalau kita cari mujizatnya dan keajaibannya, saudara, kita tidak akan menemukan pribadi daripada sumber itu. Jadi ketika orang banyak berbondong-bondong karena mereka melihat mujizat penyembuhan pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, ini ya, jadi orang Kristen jangan ego, saudara, hanya mikirin diri sendiri yang enak. Ya. Karena kalau kita mulai nggak enak,
Mulai dalam pikiran kita, bahwa orang lain harus tahu situasi yang gak enak dalam hidup saya. Sementara pada waktu orang lain yang gak enak, kita gak peduli dengan orang lain. Ini gak boleh, saudara. Ya. Karena gak semua hal itu orang mesti tahu dan orang wajib tolong bantu kita. Kita hanya bisa ngomong sama Tuhan ketika ada tantangan yang sepertinya berat sedang kita rasakan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan jelas kok berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Siapapun manusianya nggak bisa saudara jadi jaminan untuk dia terus bisa menolong kita. Mungkin di suatu saat, di suatu ketika bisa saja, tapi itu tidak akan bersifat kontinu. Dan kadang-kadang bantuan atau pertolongan yang kita dapatkan dari seseorang itu ada syaratnya. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang sudah tolong dan bantu kita itu tanpa syarat. Amin. 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 Nah, kemudian dia tanya nih sama Filipus, Andreas, di mana sih beli roti itu supaya orang banyak ini bisa makan? Saudara, karena saya sudah pergi beberapa kali ke sana, itu nggak ada orang dagang itu di sana, kecuali disediakan oleh apa namanya itu ya, setiap situs-situs yang ada, dan itu nggak selalu buka. Tapi saya percaya di zaman itu belum ada, saudara. Ya, bisa bayangin sekian ribu orang. Mungkin kalau secara manusiawi Filipus dan Andreas bilang, ini guru ini nggak mikir apa nih sekian banyak orang, duitnya cuma sebegini, terus mau beli roti di mana, mau beli makanan di mana? Tapi sebenarnya Yesus bicara seperti itu kepada mereka berdua untuk mereka tahu, mereka mengerti, mereka belajar. Sering kali saya bilang, saudara, contoh yang paling sempurna itu Yesus. Amin. 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 Jadi jangan contoh yang lain, saudara. Tujuan Yesus datang ke muka bumi ini mau ngapain? Mau memberi masukan sama kita, mau memberi teladan, mau memberi contoh apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi ini, apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi itu. Dia kasih tahu, saudara. Ya. Padahal Yesus tahu apa yang akan dia lakukan dalam ayat yang ke-6. Artinya dia hanya ingin menguji Filipus dan Andreas, apakah mereka punya cukup iman. Jadi itu untuk menguji iman mereka berdua. Wah, mau beli di mana? Warung nggak ada. Yesus bilang, apa yang ada pada kita? 5 roti dan 2 ikan. Mungkin pada waktu itu mereka tertawa, mau memberi makan segini banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mustahil, tidak mungkin. Tapi yang terjadi apa, saudara? 5.000 orang lebih makan sampai kenyang. Di sini Yesus ngajarin kita, saudara. Apa yang dilakukan Yesus? Pertama, mengucap syukur, berkat Tuhan sudah diberikan. Yang kedua apa? Halo? Membagikannya. Ya, itu sudah penting. Baru yang ketiga terjadi, pelipat gandaan yang tidak mungkin menjadi pasti di dalam Tuhan. Kan nggak mungkin 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 lebih orang. Nggak mungkin, mustahil. Tapi ketika itu dikerjakan, apa yang terjadi, saudara? Semua orang itu makan sampai mereka kenyang. Kitab suci mencatat demikian. Dan bahkan, saudara, sisa atau lebih 12 keranjang
5 roti 2 ikan jadi 12 keranjang. Karena apa? Karena disalurkan. Kalau nggak disalurkan, jangan berharap saluran itu akan terbuka lebih besar lagi. Sekali lagi saudara, kenapa sih Tuhan berbicara atau membuat satu permohonan kepada Filipus dan Andreas? Dia mau supaya Filipus dan Andreas dan bahkan semua murid-murid dan sekarang ini setiap kita yang ada di sini maupun yang mendengar dan mengikuti ibadah secara online, dia sedang mendidik kita untuk kita belajar jadi percaya. Amin. Apa yang tidak mungkin kata manusia, menurut logika manusia, itu menjadi mudah dan pasti bagi Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Sebagai pesan penutup, kalau Anda dan saya betul kita percaya akan kuasa Tuhan, maka tidak ada alasan untuk marah dengan keadaan. Halo? Saya mau ajukan pertanyaan, ada nggak di sini yang masih marah dengan keadaan? Angkat tangan. Atau di dalam hatimu aja bisa. Kalau malu, angkat tangan. Selesaikan kemarahan. Amin. Amin. Jadi jangan lagi marah dengan keadaan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita marah terhadap keadaan. Karena Tuhan tahu apa yang harus Dia perbuat dalam hidup kita. Amin. Dia tahu pasti formulanya, resepnya, Dia tahu pasti. Yang sakit disembuhkan, yang Amin. kekurangan diberkati, Amin. yang mundur jadi maju, Amin. ya, yang mengalami kegagalan dibuat sukses dan berhasil. Amin. Amin. Ayat firman Tuhannya dalam Ibrani 12 ayat 5. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihi. Ini yang gak berani dibuka ini saudara. Ya, kitab Ibrani seringkali ditutup, saudara. Ya, lihat ini loh. Kalau kita nggak dihajar, kita nggak dikasihi Tuhan. Ya, kita dihajar kalau kita bandel, tapi kalau kita benar pasti dikasih reward. Amin. Tapi kalau hanya reward saja yang diharapkan, belum tentu kita jadi berkenan atau dikasihi Tuhan. Amin. Tujuannya untuk meluruskan, kalau salah ya diperbaiki melalui cara Tuhan. Makanya sebelum Tuhan bertindak, lebih baik selesai. Ya. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Pandang Yesus. Amin. Amin. Tadi kan, jalan serta Yesus, jalan serta Dia di setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia selamanya. Coba bayangin, kalau jalan serta Yesus, kita tidak boleh marah dengan keadaan. Karena kadang-kadang keadaan itu diizinkan Tuhan untuk terjadi supaya kita belajar untuk jadi percaya. Amin. Satu, belajar percaya. Jalanlah hidup dengan sabar, lewatilah lembah kekelaman. Bahkan jika memang Tuhan mengizinkan hidup, kita harus sementara waktu, tapi bukan dalam kekekalan, saudara. Sementara waktu, sampai waktu Tuhan yang sempurna digenapi dalam bentuk pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Mari kita